Halo, apa kabar? Senang sekali bisa kembali menjumpai Anda semua bersama saya Hirsun Arif dan Bung Rocky Gerung. Bung Rocky, kita ada baiknya berhenti sejenak ya mengikuti kontroversi atau pro kontra tentang perang antara Israel dan Amerika atau Amerika dan Israel yang mengeroyok Iran. Kita coba dekati dari filosofi apa sesungguhnya yang terjadi. Kenapa kemudian negara seperti Israel dan juga kemudian di backup oleh Amerika Serikat, mereka merasa punya hak untuk tiba-tiba menyerang begitu saja Iran, padahal mereka sesungguhnya setengah dalam sebuah perundingan. Ya betul, Bung Herso. Kita terlibat di dalam secara emosional di dalam perang Iran. Tapi kurang ada semacam upaya di kalangan akademis untuk mendalami sebetulnya apa hakikat dari perang di Iran itu. Dan ini yang menyebabkan kita bereaksi terus-menerus, seolah-olah kita mampu untuk membaca secara prospektif. Tetapi tanpa pengetahuan dasar tentang, sebut aja, the philosophy of war di situ, filsafat perang di situ, susah kita untuk membayangkan kenapa Donald Trump jadi ugal-ugalan, kenapa Israel melakukan serangan awal itu. Nah, coba saya refleksikan problem ini secara teoritis. Pertama, kita tahu ada teori dari Carl Smith yang menganggap bahwa kedaulatan itu justru dihasilkan melalui pelanggaran hukum. Memang kontroversial, tetapi begitu cara Carl Smith melihat problem kedaulatan. Jadi sebuah negara menganggap dirinya berdaulat kalau dia bisa melanggar hukum. Dalam hal ini Amerika melanggar hukum internasional. Dalam hal ini Donald Trump melanggar hukum di dalam negerinya sendiri itu. Sehingga Kongres harus berapat untuk menentukan apa arah dari perang itu. Jadi sebetulnya upaya untuk membaca mengapa Trump ugal-ugalan bisa diterangkan atau sangat penting untuk membaca cara Donald Trump mengartikan kedaulatan. Kita di Indonesia menganggap kedaulatan itu adalah kehendak untuk berkuasa tapi berdasarkan pada etika, berdasarkan pada hukum. Justru Donald Trump mengambil prinsip sebaliknya. Kalau dia bisa mengatasi sesuatu tanpa memakai hukum atau dengan melanggar hukum, maka itulah yang disebut kedaulatan. Jadi absolutisme raja sebetulnya masih menetes pada Trump, sehingga semua hal yang dia lakukan dia anggap bukti dari kedaulatan dia. Dan ini yang mencoba menerangkan itu namanya Carl Schmitt, seorang filsuf Jerman yang memang terafiliasi dengan Nazi, yang pada waktu Hitler berkuasa dia jadi semacam pembenar ideologi terhadap kekerasan yang dilakukan oleh Hitler tuh. Nah, kita lupa bahwa literatur cukup banyak untuk menerangkan mengapa psikologi kekerasan, psikologi brutalisme itu ada pada Donald Trump, yaitu tadi karena dia memakai atau mengartikan kedaulatan sebagai hak dia untuk melanggar hukum. Dan itu paradoksnya. Kita tahu bahwa begitu banyak pemimpin yang juga melakukan hal yang sama tuh. Tentu kita masih tahu l'état chez moi dari Louis XVI yang menganggap dia adalah negara, dia adalah penguasa, sehingga dia bisa memanfaatkan prinsip itu untuk menyatakan dia berdaulat, bukan lagi rakyat yang berdaulat. Nah, menarik tadi Anda menyebutnya istilahnya kayak ugal-ugalan. Itu lebih karena psikologi atau sebenarnya itu karena filosofi? Karena memang kalau kita melihat ya, selain Trump, kepribadian Trump yang seperti itu, tapi kan sebenarnya selama ini ya apa yang dilakukan oleh pemerintahan Amerika dari presiden-presiden sebelumnya, kita ingat misalnya perang dengan Irak dan sebagainya dulu yang di era Bush kan juga enggak beda jauh dengan apa yang terjadi saat ini. Ya, jadi kalau kita pakai perspektif Carl Schmitt, kita bisa baca dengan cepat bahwa memang perang di Iran itu didefinisikan secara berbeda-beda oleh mereka yang terlibat. Bagi Donald Trump, Iran itu bukan musuh, karena dia adalah objek sasaran dari kedaulatan dia tuh. Kalau perang itu dinyatakan sebagai, kalau Iran dinyatakan sebagai musuh, maka ada peraturan untuk memulai peperangan.
ada peraturan yang berlangsung ketika peperangan sudah terjadi. Kita tahu ada prinsip ius in bello, artinya aturan-aturan di dalam perang. Tidak boleh menyerang tanpa alasan, tidak boleh memakai peralatan yang bisa membahayakan penduduk sipil. Kan itu namanya ius in bello, jadi aturan di dalam perang. Setelah berperang, ada aturannya tuh. Ius ad bellum adalah aturan untuk memulai perang. Apa alasan memulai perang? Nah, dari segi itu kita nggak ngerti alasan Trump apa memulai perang tuh. Sementara justru perdamaian, negosiasi perdamaian masih berlangsung. Jadi Trump melanggar dua prinsip di dalam filsafat perang. Satu adalah ius ad bellum, yaitu alasan untuk memulai perang, yang itu tidak ada. Dan yang kedua, ius in bello, itu hukum yang mengatur tentang hal-hal yang tidak boleh terjadi ketika peperangan sudah berlangsung, yaitu perlindungan sipil. Tidak boleh ada anak sekolah yang terlibat yang karena mereka bukan kombatan, tidak boleh rumah sakit diserbu. Jadi baik Israel maupun Donald Trump melakukan pelanggaran dari prinsip ius ad bellum tadi, yaitu alasan untuk berperang, dan ius in bello, yaitu aturan ketika perang mulai berlangsung. Nah, kita coba membaca itu sebagai upaya untuk menerangkan sebetulnya hakikat perang itu dari tinjauan filsafat perang. Nah, kesempatan lain mungkin kita bisa gunakan untuk mengevaluasi apakah peperangan di masa depan akan melanggar prinsip-prinsip yang diatur dalam banyak statuta Roma, hukum internasional tentang perang yang adil tuh. Peperangan memang boleh dilakukan, tapi ada aturan mainnya tuh. Nah, terlihat hari-hari ini di Iran itu aturan perang itu dilanggar sama sekali tuh. Nah, kejadian-kejadian yang menyusul ya jelas bisa diterangkan melalui perspektif tadi bahwa brutalisme akhirnya terjadi karena tidak lagi dianggap setara sebagai musuh. Kalau musuh itu kita hormati, ada etika tuh, bahwa dia setara dengan saya, mari kita bermusuhan. Itu namanya perang yang jujur tuh, just war itu. Masing-masing kalau tadi seperti Anda jelaskan punya justifikasi ya. Tetapi tentu saja ada value yang berlaku secara umum. Ini kita ngomong soal katakanlah moral, etika dan sebagainya ya. Jadi bagaimana kita menempatkan posisi ini, karena tentu saja Amerika dan Israel ini para pemimpinnya, terutama kita nggak bisa ngomongin sebagai rakyatnya, punya justifikasi. Demikian halnya juga dengan pemerintahan Iran dan juga rakyat Iran yang mereka merasa ya mereka harus mempertahankan, punya hak dan bahkan wajib untuk mempertahankan diri ketika ada agresor menyerbu ke negaranya. Boleh kita rumuskan, Saudara Hersu, bahwa antara Iran dan Israel terjadi perang berbasis pada perselisihan ideologis. Karena bagi Israel perang itu adalah upaya untuk mempertahankan tanah, karena dianggap kalau mau berdamai boleh tapi tanah jangan diambil tuh. Land for peace itu ideologi dari Benjamin Netanyahu atau negara Israel. Sebaliknya bagi Iran hari ini dia berperang untuk mempertahankan diri tuh. Jadi dia memperoleh dukungan moral justru karena dia yang diserang. Jadi Iran berperang atas alasan mempertahankan diri, sementara Israel berperang atas alasan aneksasi itu atau mengamankan tanah yang sudah dia miliki itu. Jadi ini juga dua filosofi yang berbeda tuh. Kita membaca ini dalam upaya mengerti bahwa Iran akhirnya memperoleh dukungan moral karena dia adalah korban. Israel dihujat karena dia adalah agresor. Tetapi di belakang pikiran Israel, politik itu adalah upaya untuk mempertahankan apa yang telah dia miliki itu, yang didoktrinkan sebagai diwariskan oleh sejarah tuh. Sementara Iran menganggap bahwa otonomi dia itu adalah hak dia, bahwa di dalam negeri Iran ada problem hak asasi manusia, masih ada yang dipenjara, dan beberapa bagian dari Iran justru merasa sebaiknya Iran kembali pada demokrasi itu. Tapi itu adalah urusan dalam negeri itu. Jadi kalau kita fair melihat bahwa Iran bertahan atau berupaya menyerang balik karena dia adalah hasil keroyokan antara Israel dan Amerika. Sementara Israel sendiri melakukan hal menjalankan perang itu demi ajaran teologis
yang basisnya adalah historis. Nah itu sebetulnya poin yang mesti kita baca dengan hati-hati. Nah sekarang Indonesia harus juga mengerti dasar filosofi dari perang itu. Kalau kita ikut di situ dan berupaya untuk tiba pada proposal perdamaian, mesti dijelaskan tuh berdamai demi apa? Karena Israel menganggap bahwa perdamaian itu harus berbasis pada jumlah tanah yang sudah dia peroleh, nggak boleh berkurang. Sementara Iran punya prinsip bahwa berdamai artinya mempertahankan hakikat pemerintahannya dan tidak boleh ada intervensi di dalam upaya untuk mengurus dirinya sendiri itu. Tapi kemudian kita lihat bahwa Iran akhirnya mengambil risiko untuk perang total karena identitas dia yang tidak dihancurkan oleh Amerika Serikat maupun oleh Israel atas alasan regime change. Tapi regime change itu hanyalah promosi politik dari Amerika, walaupun kita tahu atau karena kita tahu bahwa di belakang itu ada upaya untuk menguasai sumber daya energi yang ada di Iran. Saya kira itu keterangan sepotong untuk mengingatkan bahwa mengamati perang itu bukan sekedar mengomentari headline, tapi juga masuk dalam pendalaman teoritis atau pendalaman filosofis. Salam akal sehat. Salam akal sehat.